Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa kabar di hari ini? Saya mempercayai bahwa kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh hikmat, akal dan pikiran menolong dan memberkati kita di dalam setiap situasi dan peristiwa-peristiwa iman yang kita hadapi. Sahabat, jangan takut pernyataan Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 bahwa ketiga kita melayangkan mata kita ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolongan, bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah kekuatan kita untuk menjalani hari ini, sahabat yang dirahmati oleh kasih karunia. Nah sahabat, saya ingin menyampaikan sebuah fakta sejarah kehidupan yang luar biasa dari seorang yang bernama Bear Grylls. Bear Grylls pernah jatuh dari ketinggian 16.000 kaki karena parasutnya robek. Alhasil tulang punggungnya patah, lalu diagnosa dokter berkata bahwa ia tidak mungkin bisa berjalan lagi karena cedera tersebut. Namun saudara, apa yang terjadi 2 tahun kemudian, Bear Grylls berhasil mendaki Mount Everest, puncak tertinggi di dunia. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, selaras dengan hal tersebut, ada pernyataan Tuhan yang hebat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya ingin berkata demikian karena Roma 10 ayat yang 17 berkata bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Lewat pembacaan ini, iman saudara dikuatkan, iman saudara dibangkitkan, punya gairah untuk terus menjalani kehidupan ini sebagai petarung-petarung kehidupan yang luar biasa. Nah, bunyi dari 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Alkitab berkata bahwa setiap peristiwa hidup yang kita hadapi, Bapak Ibu, adalah peristiwa yang biasa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, proses hidup yang kita hadapi, that we facing in our daily life, even now in this nation, all of us facing the pandemic of COVID-19. But the Bible says to us adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan. Melalui bagian pertama ini saya ingin berkata bahwa Allah kita bukanlah Allah yang suka mencobai umat. Perhatikan dengan baik, Allah mendidik, melatih dan memproses umat. Kata pencobaan itu dilekatkan kepada kepada iblis. Di situ dikatakan bahwa lalu datanglah iblis. Iblis digunakan kata temptators, pencoba, si pencoba. Dari itu ada juga kata temptation, pencobaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih hati Tuhan, proses hidup itu Allah mengidikkan proses supaya kita berjuang, kita melewati proses hidup, kita menjadi luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Nah, sementara pencobaan itu cenderung untuk merusak, menjatuhkan dan menghancurkan. Ketiga respon kita atas pencobaan itu adalah respon yang salah. Sikap kita terhadap pencobaan adalah keliru. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan, Alkitab berkata bahwa itu tidak melampaui kekuatan. Berarti kalau tidak melampaui kekuatan kita, manusia, berarti manusia itu diciptakan dengan luar biasa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dirahmati oleh kasih karunia, Alkitab berkata dalam Kejadian pertama ayat yang ke-26 bahwa Elohim Amar Asa Zelem, kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Karena itu biarlah understanding kita, pengertian kita itu datang daripada Allah untuk menghadapi peristiwa hidup, pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kita. Dan bahkan tidak melampaui kekuatan kita. Tapi kenyataannya seringkali kita membuli Allah. Kita berkata Allah tidak adil, kok pencobaan yang saya alami sungguh berat, salib yang saya pikul sungguh berat. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Nah, dalam peristiwa hidup kita jadi lemah, kita jadi khawatir, kita jadi cemen, kita jadi manja, kita menangis. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara lihat ada bahkan bukan saja Bear Grylls ini. There's so many people in the world. Ada banyak orang mungkin yang kita tidak pernah tahu dalam hidup ini yang juga mungkin mengalami hal yang sama seperti Bear Grylls, atau hal yang sama yang dihadapi juga oleh Daud ketika peristiwa Siklah. Keluarganya dirampas, dijarah harta bendanya, di bumi hanguskan dan lain sebagainya. Dia tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Kalau Bear Grylls saja bisa, mengapa kita tidak bisa? Alkitab berkata bahwa tidak melampaui kekuatanmu, berarti ada sosok pribadi yang ada di samping kita, yaitu Parakletos. Iya, Parakletoi.
eklotoi, parakletos, ya, parakletos, pribadi atau oknum ilahi yang berdiri di samping kita untuk menolong kita, yaitu Roh Kudus, pribadi ketiga daripada Allah ini. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan Yesus, yang akan menolong kita, menggait kita, menuntun kita, memberikan sukacita, pengharapan kepada kita. Mengapa kita harus takut dalam hidup ini? Dan dia berkata bahwa di situ tidak melampaui kekuatan, sebab Allah setia. Sebab Allah setia, ia tidak akan dibiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan dikatakan pada waktu kita dicoba, ia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Berarti manusia diciptakan dengan potensi yang luar biasa daripada Allah. Dan Bear Grylls ini, Bapak Ibu, menggenapi 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Seberapa banyakkah maukah kita menjadi seperti Bear Grylls yang menghadapi dan menggenapi dari 1 Korintus 10 ayat 13. Jatuh dari ketinggian 16.000 kaki, parasutnya robek, tulang punggung patah, tapi bisa 2 kali naik Mount Everest. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena itu mari kita menyadari potensi di dalam kita. Siapa yang menciptakan kita? Kita ini serupa segambar dengan Allah. Potensi yang Allah tanamkan dalam hidup kita, hikmat yang akan Allah berikan bagi kita, kekuatan dan kesanggupan dalam hidup ini yang akan Allah berikan bagi kita. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, baik pedang, mara bahaya, penyakit, sampai kepada kematian. Allah dahsyat dan hebat atas kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah podcast ini menolong saudara dan saya untuk menjalani hari-hari ini.